Apa? Maddal dhahri, yaitu meluruskan punggung. Jadi kalau rukuk dalam sholat sunnah punggungnya lurus, punggungnya lurus. Wal unuqi, dan apa ya? Lehernya atau leher belakang. Unuk apa? Unuk. Ya kalau jadi unuk ini kalau sapi unuknya leher belakang. Leher belakang. Jadi harus sejajar. Ketika rukuk antara punggung dan leher belakang ini sejajar. Nah, jadi bukan apa namanya? Bukan ke bawah, bukan ke atas, tapi pas sejajar. Ya. Wanas basa wajhi, dan meluruskan kaki. Meluruskan kaki. Kakinya juga lurus, bukan agak bentong. Ya. Wa akhadha rabbatayhi biyadayhi, dan memegang itu tangannya ke lutut. Megang tangannya ke lutut. Wa tafriqil asabi' wa tawjihiha lil qiblah, dan meluruskan itu asabi' ya, atau jari-jari, dan menghadapkan ke kiblat. Misalnya kalau dia menghadap kiblat itu pasti kiblat ini. Nah, jadi ini penting juga ya. Dalam sholat itu gerakan itu juga penting juga. Ketika seseorang tadi gerakannya persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, itu akan menjadi penyebab satu, pahala yang besar. Yang kedua, ke badan ini juga sehat. Ke badan juga sehat. Jadi kalau ada orang setelah sholat kok tambah sakit, berarti dalam gerakan sholatnya ada yang nggak beres. Mari sholat kok menggos-menggos, sholat cepet-cepetan, akhirnya mari sholat tambah sakit semuanya. Kalau sholat tadi ikuti gerakan sebagaimana yang diatur oleh Nabi, akan menjadi sehat badan ini. Jadi lurus pas. Jadi kalau digambarkan itu kaki harus lurus, nggak boleh bengkong gini. Kaki lurus, kemudian punggung sama lutut harus pas sejajar. Nggak boleh gini, atau nemen. Jadi pas lututnya. Kemudian waktu jihad ini tangannya dipaskan, wajah melihat ke tempat sujud. Jadi pas. Ketika seseorang terlipas ini akan sehat gerakan di dalam sholat itu. Sunnah harus seperti itu. Kalau nggak mampu gimana? Karena sakit misalnya, ya nggak apa-apa. Karena sakit nggak masalah. Kalau nggak sakit karena apa, males, ini perlu ditekan. Padahal mampu untuk itu. Rokoknya gini Pak. Jadi bukan gerakan sholat. Ya walaupun sah, yang penting tangan ini bisa gini, ini sudah sah. Tapi gerakan sholat yang sempurna itu bukan itu, pas. Jadi disejajarkan. Kalau seperti itu sehat di dalam sholatnya. Bukan hanya sehat saja, kenapa? Karena Allah itu memerintahkan kepada malaikat. Jadi menciptakan 70.000 malaikat, yang dibagi 70.000 malaikat tadi di dalam gerakan sholat. Dibagi di dalam gerakan sholat 70 atau berapa? Pokok puluhan ribu malaikat
itu setiap ada gerakan sholat dibagi. Ada malaikat itu yang 40.000 bersekian berdiri seperti berdirinya sholat. Ada yang mereka hanya rukuk kok, mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat rukuk gitu kok malaikatnya. Ada yang diciptakan cuma duduk dong. Duduknya ya duduk dalam pakaian seperti orang sholat. Ada yang sujud kok, itu malaikat. Maka gerakan dalam sholat ini sangat penting juga. Gerakan dalam sholat ini penting. Kenapa? Karena malaikat juga seperti itu. Dan kalau sampai gerakannya hanya sekedarnya, ya berarti enggak sama dengan apa yang dilakukan oleh malaikat. Makanya diatur sama Nabi. Baik, ini kalau orang yang nggak mampu ya masalah. Nah yang jadi masalah kadang mampu tapi nggak dilaksanakan, sembrono. Nah ini kalau sholatnya cepet-cepetan nggak mungkin bisa seperti itu. Mau cepet-cepetan mau bisa gimana? Ayat rukuk wis sampai Allah liman hamidah imamnya. Makanya harus benar. Nah setelah itu sunnah mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana maha suci, Rabbi Tuhanku al-azim yang maha agung, wa bihamdihi dan segala pujian bagi Allah. Kita memuji kepada Allah ketika kita rukuk tadi. Wa thalathan afdal, kita baca 3 kali itu yang lebih afdal. Baca kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Wa yazidul munfarid wa imam maksurin rubu bin takwil. Dan kalau sholat sendirian, sampai sholat sendirian atau sholat berjamaah yang jamaahnya ini ridho, sholatnya agak dipanjangkan dikit, membaca apa? Allahumma laka rokatu wa bika amantu wa laka aslamtu khosha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Misal supaya agak panjang dikit di pondok atau di suatu tempat yang memang di situ nggak masalah sholatnya dipanjangkan, maka ditambahi doa ini, Allahumma laka rokatu, ya Allah hanya kepada Engkau aku rukuk. Rukuknya dia ini kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dia bersaksi. Sama setiap dalam sholat itu, gerakan sholat kita bersaksi kepada Allah. Sama dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai janji itu. Ya Allah hanya kepada Engkau aku ibadah dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan, sampai janji. Bahkan doa iftitah aja juga kita berjanji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, saya semua serahkan kepada Allah ya Allah. Sampai janji itu sudah. Ikrar kepada Allah. Dalam baca Fatihah ikrar kepada Allah, gak minta sama yang lain. Ya Allah, saya hanya minta kepada Allah. Saya gak nyembah kepada yang lain, hanya nyembah kepada Allah. Dalam rukuk juga gitu. Allahumma laka rokatu, ya Allah saya rukuk hanya kepada Engkau. Saya tunduk hanya kepada Engkau, kepada yang lain enggak ada. Wa bika amantu, kepada Engkau aku iman. Wa laka aslamtu, dan untuk Engkau aku serahkan semuanya. Khosya'a laka sam'i wa basari, pendengaranku khusyuk karena Engkau.
wa basari, penglihatanku khusyuk dalam sholat karena engkau, wa mukhi, kemudian apa namanya, ubun-ubun, apa, otak, ya. Wa amromi, tulangku, ya. Dan semua anggota badanku, kakiku, semuanya aku gerakkan hanya tunduk kepada engkau. Ikrar kepada Allah, bukan untuk yang lain. Sujud rukuk bukan karena manusia, bukan karena Allah atau yang lain, bukan karena yang lainnya, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ibadah yang paling hebat ini sholat itu. Kenapa? Malaikat juga diperintahkan seperti itu. Rukuknya, sujudnya, berdirinya, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, sudah. Ya, bukan karena yang lain. Kemudian itu kesunahan dalam rukuk, ya. Jadi apa namanya, punggung sama leher belakang harus sejajar, kemudian kaki harus lurus, ya. Apa namanya, di antara sunnah-sunnah daripada sholat yaitu membaca surat yang pendek fil maghrib, ada di sholat maghrib. Jadi ketika sholat maghrib sunnah baca suratnya yang pendek-pendek, bukan panjang. Walaupun bersama imam maksud atau bersama jamaah yang ridho, tetap kalau maghrib disunahkan pendek. Misal di apa namanya, di pondok misalnya, atau di tempat-tempat yang di situ walaupun panjang misalnya makmumnya ridho, tetap kalau maghrib sunnah yang pendek, bukan malah panjang. Ya, nanti akan dibahas surat-surat yang pendek dan yang panjang itu yang mana. Setelah itu watiwaluhu, dan sunnah panjang lil munfarid, bagi orang yang sendiri, sholat sendiri, tidak jamaah. Wa imamin maksurin, atau imam yang sudah ditunjuk bersama jamaah rodu yang mereka ridho dalam fis subuhi, di dalam sholat subuh. Kalau sholat subuh ya panjang sunahnya, lebih-lebih bagi jamaah yang sudah ridho. Sholat subuh pakai surat yang paling panjang. Nah, tapi ya jangan surat Al-Baqarah, langsung main habis waktunya. Jadi surat yang panjang nanti akan ada dibahas. Jadi yang maksud dipanjang itu mulai mana sampai mana. Waktu ini kalau sholat zuhur biqaribin minhu, lebih dekat daripada sholat subuh. Jadi zuhur itu sunnah panjang juga berarti. Ya, kalau subuh itu paling panjang juga. Zuhur agak sedikit berkurang, tapi tetap panjang, tapi agak sedikit berkurang. Wafil asri wal isya, sholat asar dan sholat isya ausatuhu, tengah-tengah. Jadi sholat isya itu masih kalah dengan sholat zuhur di dalam panjangnya sholat zuhur sunahnya. Ya. Maghrib paling pendek, subuh paling panjang, ya. Zuhur panjang tapi panjangan subuh. Nah, isya dan asar tengah-tengah. Di sini ada yang membahas yang dimaksud panjang, yaitu Ibnu Mu'in mengatakan yang dibaca surat yang panjang itu minal hujurat ila amma, mulai surat al-hujurat juz 26 akhir, itu sampai surat amma yatasaalun. Nah, itu surat yang panjang juga, ya. Jadi kira-kira
1,5 lembar, 2 lembar, segitu. Bukan seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ya. Wah itu bukan panjang lagi. 2 juz setengah, ada 2 juz. Jadi yang dimaksud panjang di sini mulai surat Al-Hujurat sampai surat Amma. Terus yang dimaksud tengah-tengah mulai surat Amma sampai surat Wadduha. Mulai Amma sampai Wadduha itu tengah-tengah. Ya. Kemudian yang dimaksud pendek yaitu mulai Wadduha sampai An-Nas. Mulai Wadduha sampai An-Nas. Ya. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Mu'in. Ya. Jadi ada berbeda pendapat juga ya. Ada mengatakan yang dimaksud panjang di sini yaitu mulai surat Al-Qaf dan Wal-Mursalat. Mulai surat Al-Qaf itu juga juz 26 akhir. Ya, dan Wal-Mursalat ini juz 29 akhir. Ya. Yang paling pendek yaitu surat Al-Ikhlas katanya. Yang dimaksud surat yang pendek yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi kalau maghrib itu yang pendek-pendek sudah Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Wal Asri, Idza Jaa. Disitulah ya di Ilahi Quraisy itu yang pendek-pendek. Maghrib sunnah yang itu. Ya. Nanti kalau misalnya maghrib baca lam yakunil, itu kepanjangan. Baca Iqra itu panjang kepanjangan. Cari yang pendek-pendek kalau surat maghrib. Baru kalau surat Isya tengah-tengah, bisa Sabbihis, ya, bisa Al-Ata, bisa Wasyamsi Wal-Laili dan seterusnya. Kalau subuh, wah tambah agak panjang. Kalau Jumat nanti akan ada suratnya sendiri biasanya. Itu sunnahnya. Wa fil asri wal isra bi awsatihi. Di sini yang dimaksud tengah-tengah kasyamsi seperti surat wasyamsi, wasyamsi wal laili dan sejenisnya, itu tengah-tengah panjangnya. Ya. Wa fi ula subuh al Jum'ah, khusus sholat subuh di hari Jumat. Ya. Sunnah baca Alif Lam Mim Tanzil, surat Sajadah juz 21, ya, 1,5 lembar. Sunnah. Jadi kalau bisa baca surat Sajadah, ya, ada sujud tilawahnya khusus Jumat. Wafitanya di rakaat kedua baca wal ata alal insan, baca surat Ad-Dahr atau Al-Insan, ya, juz 29 akhir. Itu di dalam sholat subuh. Ada riwayat dari Nabi seperti itu. Ya. Dimana kalau misalnya kepanjangan baca surat Sajadah itu berarti 1/4 juz. Sajadah itu 1,5 lembar, Al-Ata itu 1 lembar kira-kira. Jadi 2,5 lembar, 1/4 juz. 1/4 juz kalau bacanya agak cepat dikit ya lumayan, tapi kalau bacanya pelan-pelan lumayan lama. Nah, di sini dibahas kalau misalnya kepanjangan dibaca semuanya, maka ada yang pendapat nggak apa-apa dibaca separuh, nggak apa-apa dibaca separuh. Ada yang mengatakan lebih baik kalau dibaca separuh, lebih baik nyari yang sempurna. Yaitu apa? Mungkin baca surat yang lainnya, jangan surat As-Sajadah dan surat Al-Ata al-Ansaan. Mungkin baca Sabbihis, Al-Ata atau yang lainnya. Ada beda pendapat. Ya. Setelah itu sunnahnya juga wa su'alur rahmah inda ayatul rahmah. Ketika baca yang di situ ada menerangkan rahmat,
imamnya baca surat yang menerangkan tentang rahmat-rahmat Allah, sunnah kita meminta, sunnah doa, ya. Atau wal isti'adah, membaca tentang azab misalnya. Indah ayatil azab, ketika baca surat apa ayat yang di situ menerangkan azab, sunnah kita minta isti'adah. Nah, surat apa namanya, hal ataka itu akhirnya kan ada summa inna ilaina ya bau. Nah itu juga sunnah minta. Pokok yang menerangkan tentang azab kita sunnah minta isti'adah. Kalau menerangkan tentang rahmat, sunnah kita minta rahmat. Ya. Allah menerangkan tentang ayat rahmat misalnya, sama sunnah minta rahmat. Nah, gimana mintanya? Ya harus bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Allahumma inni as'aluka rahmah min indik, atau doa-doa yang lain. Kalau isti'adzah, Allahumma ajirni minan nar, rabbi a'idni min adzabi. Ya Allah, jauhkan aku dari siksamu. Wala adzabul akhirati akbar misalnya. Tentang azab. Pokok minta di situ dijauhkan daripada azab. Wa tasbih inda ayat tasbih. Ketika ayat tasbih, sunnah baca tasbih juga. Ayat tasbih ini biasanya di surat 28, juz 28 ini banyak tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh, subhanallah. Itu baca tasbih. Nah, kenapa? Karena ayat tasbih. Atau juz 15, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, itu ayat tasbih. Subhanallah. Baca sunnah. Bahkan di sini diteruskan wa inda akhir watin, surat watin, wa akhiril qiyamah, surat qiyamah juz 29, la uqsimu biyaumil qiyamah. Itu sunnah akhirnya baca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin.